Persaingan burung, kualitas burung sama nggak sih dengan kualitas yang Blok Barat? Sebenarnya hampir sama ya, cuma di sana itu sebenarnya tapi lebih dahsyat sih. Menurut saya di sana itu lebih dahsyat. Kan ada burung indah tapi nggak kualitas banyak ya kan gitu. Tapi ada yang burung nggak indah tapi kualitasnya bagus. Sekarang di timur kalau burung-burung 300 juta itu biasa. Iya serius. Sekarang sekali juara 400, 500, 700, 800. Kayak burung tuh kayak uang itu nggak ada arti gitu. Makanya main murah itu kenapa bisa mahal. Jadi main murah itu semua penuh tantangan. Meskipun kamu burung 1M, 2M pun, belum tentu dia setiap kali main juga kondisi. Oh iya, di sana itu mau tiket 22 juta, 11 juta, kalau orang kalah ya udah kalah aja. Nggak marah. Kalau di barat, 1 juta aja pun ngamuk orang kalau kalah. Gitu. Karena nggak juara 2 aja masih nggak terima, dia harus juara 1. Kan bingung kita kalau main burung kayak gitu. Aku di satu IO ya, aku lihat nih, oh ini nggak benar, aku udah malas. Oh pasti udah malas gitu. Kalau IO yang benar ya aku pasti seneng lihat. Kalau memang nggak layak juara ya jangan dijuarain. Kalau layak juara ya kita juarain gitu. Saya itu merasa SMM itu yang paling the best se-Indonesia menurut saya. Kayak itu kan kalau kamu juara di IO lain kamu nggak ada bangga-bangganya. Tapi kalau kamu juara di SMM, meskipun juara 5 aja, kamu mengalahkan banyak burung-burung hebat. Gitu. Beda loh. Jadi gini, nah ini saya mau jelasin nih. SMM itu kan bukan milik satu orang. SMM tidak loh. Bukan milik Koapang, bukan milik ketua SMM, jangan salah. Nah, banyak orang yang nggak ngerti SMM. Apalagi ngomong gini, loh SMM ini main keluarin member atau apa. Emang nggak tahu, SMM ini kan punya aturan masing-masing. Kita sebagai member, saya aja, contoh saya mau masuk SMM. Saya tuh disuruh tanda tangan surat loh. Setiap itu sudah ada aturan mainnya loh. Lu bisa nggak ikutin? Kalau lu bisa ikutin, ya udah lu baru main sebagai jadi member. Kalau lu nggak bisa ikutin, lu jadi jangan member. Selamat siang, Ko Agus. Siang. Hari ini berada di KMI. Iya. Banyak teman-teman juga. Iya. Ini acaranya melatih atau gimana? Ya hadirnya partisipasi. Tapi menurut Pak Agus sendiri, KMI itu kan sekarang udah mulai banyak orang yang tahu, orang juga mantau juga di KMI. Iya. Menurut Pak sendiri, KMI itu seperti apa? Dari sisi penjurian. Sisi penjualan sih bagus ya sini. Aku paling seneng malahan di seluruh barat ini menurut aku paling terbaik. Yes, saya lebih sering melihat Pak Agus juga di. Tapi sekali bawa itu kalau boleh tahu nih berapa burung? Saya main 2-3 burung. Hari ini bawa 2 burung. burung 2. Nah, kalau misalnya udah biasanya nih, kalau udah juara baru main ke Blok Timur ataukah? Oh enggak lah, Blok Timur ya Blok Timur, sini ya sini. Oh, Enggak saya campur aduk kan. blok sini aja. Iya, blok sini aja. Kayak tadi tuh, ada yang nomor pojok 24. Iya di sini ya, Iya, si Bruno Mas ya. Ya di sini aja nggak ke timur. Yang timur. Ke timur. Tapi besok kan ada tuh event di Bogor. Itu burung. Kalau Bogor ya termasuk barat menurut saya. Nah, itu besok yang turun Di sana besok yang turun Raja Salman. Raja Salman. Ada itu si siapa? Ada 2 burung baru. Sama Hisoka. Oke, kita ngomong-ngomong, saya pengen dengar cerita dari Blok Timur deh. Nah, kenapa? Blok Timur itu kan kita dapat ceritanya dari Bang Utis doang nih. Nah, Sebenarnya persaingan burung, kualitas burung sama nggak sih dengan kualitas yang Blok Barat? sebenarnya hampir sama ya. Cuma di sana itu sebenarnya tapi lebih dahsyat sih. Menurut saya di sana itu lebih dahsyat. Kualitas burungnya? Oh ya jauh ya dahsyat, lebih dahsyat. Burung-burung sana dahsyat rata-rata. Tapi kan kebanyakan juga waktu awal-awal itu Blok Timur itu didominasi Barat juga. Dulu, sekarang yang sudah terbalik. Sudah Terbalik. Yang kalau di barat ini siapa sih yang palingnya itu berapa orang kok? Berapa orang? Sekarang kalau di timur banyak keluar burung-burung hebat, burung-burung baru kan gitu. Tapi saya paling Sulaiman Ya itu stabil lah, stabil. mainnya anteng banget ya. Justru kalau Sulaiman itu jelek di video.
dari dulu tuh Sulaiman nggak pernah indah di video. Gitu. Tapi kalau kita lihat langsung beda, sangat berbeda. Katsnya tuh punya chemistry itu lebih enakan dipandang langsung gitu ya. Iya, dia lagunya, speednya itu, volumenya itu loh, enggak. Kalau di video kan kita cuma lihat visual. Iya. Tapi kalau kamu lihat langsung, wah volumenya selapangan. Karena kita melihat sambil membandingkan dengan Iya, lagunya tanda-tanda dan jelas-jelas. Kalau burung lain ya, memang ada kan burung-burung aman, burung indah, nge-show, ngerol, dia ngegerus. Tapi kan lagunya nggak tahu apa. Kita nggak tahu lagunya lagu apa. Tapi kalau Sulaiman semua lagunya jelas-jelas tanda-tandas. Kayak dia bawa lagu jenggot ada jenggot, kenari ya kenari, cililin ya cililin, lambatan, jenggot, pi jantung, semua benar-benar jelas gitu. Kamu bakalan denger jelas. Makanya kamu sekali yang ke timur. Ya, insya Allah nanti lah ya. Iya, jadi tahu bahwa dia itu kenapa sih si Sulaiman ini kan orang sih lihat di video tuh kadang-kadang dia kelihatan ngejelepat itu, tapi sebenarnya itu kan dia buang napas, ambil napas dan buang lagu gitu. Memang nggak indah, dia bukan burung yang indah, tapi burung yang kualitas saja gitu. Kan ada burung indah tapi nggak kualitas banyak ya kan gitu. Tapi ada yang burung nggak indah tapi kualitasnya bagus. Karena kalau ketika kita teorinya adalah sesuai dengan pakem irama lagu, berarti kan semakin sulitnya lagu yang dibawakan itu kan semakin nilainya, poinnya kan lebih tinggi. Oh iya dong, pasti. Contoh lagi nih, Karisma. Pernah dengar Karisma? Dengar. Burung nasional juga. Coba lihat Karisma main. Yang nggak enak dilihat. Diam, dongak, tapi lagunya ngalir, pukulannya jelas gitu. Nah itu. Ya, kan kalau di SMM tuh sebenarnya kan irama lagu dan variasi lagu gitu. Tapi memang sekarang SMM ini lebih ke burung ngerol pukul. Ya, tapi ya biasalah setiap penggantian orang petinggi baru atau pengurus baru pasti kan kadang berubah pakem. Tapi ini karena kalau Agus sudah ngomong masalah organisasi, kan di timur udah banyak banget ya untuk organisasi ataupun lomba yang bertajuk memang seduluran. Nah, Agus selektif sekali dan cenderung aku main udah nyaman di sini gitu. bukan gini. Saya itu merasa SMM itu yang paling the best se-Indonesia menurut saya. Kayak itu kan kalau kamu juara di IOLA yang kamu nggak ada bangga-bangganya. Tapi kalau kamu juara di SMM, meskipun juara 5 aja, kamu berarti mengalahkan banyak burung-burung hebat gitu. Beda loh. Sekarang kalau kayak Evolianya, kalau di barat mana ada Evolianya? Sekarang kalau kamu juara, kamu dikasih piala langsung, trofi di lapangan. Kayak sekarang kita justru kayak kalau kayak gitu kan kan kita main kayak kayak di beran aja. Ya. Betul nggak? Karena euforia udah aku juara gitu. Ya, saya aja setiap minggu juara di mana burung saya. Saya nggak pernah ngeposting, ya nggak pernah di expose gitu. Kayak saya pikir ngapain di expose, memang apa hebatnya gitu menurut saya. Kecuali kita main juara di SMM, di SKN, di Prasasti, di MBB, sama mungkin SMR ya kan. Jadi itu kan beda, evolianya beda. Iya, ya. Jadi kita juara itu naik panggung ya kan, benar-benar dihargain lah gitu. Diakui juga sama yang kalah juga gitu ya. Oh iya, di sana itu mau tiket 22 juta, 11 juta, kalau orang kalah ya udah kalah aja. Nggak marah. Kalau di barat 1 jutanya pun ngamuk orang kalau kalah gitu. Karena udah juara 2 aja masih nggak terima, dia harus juara 1. Kan bingung kita kalau main burung kayak gitu. Benar. Tapi itulah perbedaan antara blok barat dan blok timur. Nah, itu makanya saya bukan menjadi orang
seperti apa? Maksud saya gini, main burung itu ya harus legowo lah. Maksudnya kita bertanding secara fair, legowo, ya kan? Udah itu Bahrain ini kan terkenal dengan ngodeng-ngodeng juri, ya kan? Jadi orang kita udah tahu, oke kalau tiket biasa orang kurang ngodeng, tapi kalau udah tiket utama pasti orang udah pada berebut pengen, ya kan? Ya tau lah tanda kutipnya sering rame juga kan, ya kan? Ya maksudnya kalau di timur ya enggak, memang fair. Mudah-mudahan juga yang konten ini menjadi tolak ukur teman-teman yang tadinya mau ngodeng jadi oh iya ya benar juga kata Pak Agus, kita harus benar-benar adu kualitas bukan adu main belakang. Betul. Kalau gini loh, kalau kayak saya, burung saya nggak kualitas, saya juara saya juga malu. Saya malu. Apalagi gini loh, zaman sekarang ini kan sudah ini ya, sudah sangat canggih ya. Wartawan puluhan, kamera puluhan, semua pada nge-shoot. Kalau kamu nggak benar, kamu di-shoot, kamu juara, malu nggak kalau nggak benar? Malu, orang juga bisa banding-bandingkan. Tapi kalau burung kamu memang bagus, memang layak, ya kamu memang layak, fair, gentle, juara, yang mengakuin. Makanya itulah salah satu faktor aku itu nggak terlalu seneng main di barat, jujur aja. Tapi kenapa saya masih main di sini? Kayak saya tinggal di sini. Oh iya. Ya kalau namanya kita hobi, ya kan. Ya udah. Saya nggak juara ya sudah, biarin aja. Ya juara ya terima kasih, nggak juara ya sudah gitu. Nah, satu lagi yang jadi pertanyaan saya, untuk transaksi di timur itu benar nggak sih sampai? Oh benar, sangat benar. Jadi gini, zaman sekarang di timur kalau burung-burung 300 juta itu biasa. Iya serius. Sekarang sekali juara 400, 500, 700, 800. Kayak burung itu kayak uang itu nggak ada arti gitu. Yang penting gua puas. Iya. Sekarang Blok Timur tuh beli burung lebih jauh, lebih berani dibandingkan Blok Barat. Luar biasa ya. Itu kan misalnya nih ya kan, ada saya beli burung 1 miliar, punya kompor, harganya cuma 500. Ketika juara punya kompor, itu punya kompor itu akan naik harganya atau karena memang tidak begitu. Jadi gini, kita harus lihat fakta lapangan. Kadang-kadang burung lawan kita ini kerjanya maksimal toh. Kalau nggak maksimal ya dia kalah ya wajar. Tapi kalau sama-sama maksimal dia kalah, itu baru bangga. Itu loh. Itu menurut saya loh ya. Saya tidak membilang mewakili siapa-siapa. Ini kalau saya. Kan kalau ada orang kan, oh punya si burung ini kalah loh sama burungku loh. Ah burung ini pada mau contoh kayak Avatar. Pernah kalah sama si burung A. Wah Avatar jelek katanya. Aku udah pernah ngalahin Avatar. Iya, kamu harus lihat Avatar itu lagi maksimal atau enggak. Betul enggak? betul. Jadi nggak bisa kita ngomong karena kita ngalahin, kita pikir oh burung kita di atas kualitas, belum tentu, jauh. Banyak lah faktor ya. Kalau dulu kan sempat ada bahasa, gue udah ngalahin dia nih, burung gua harus lebih mahal kan, kok gitu kok. Itu kan orang yang kurang bijaksana menurut aku. Jadi harus benar-benar tempur di saat dua-duanya beradu kualitas gitu ya. Oh iya dong. Baru di situ Ya baru harga menentukan. harga kualitas menentukan. Makanya aku paling nggak suka kalau lihat kalau aku di satu IO ya, aku lihat nih IO ini nggak benar, aku udah malas. Aku pasti udah malas gitu. Kayak kalau IO yang benar ya, aku pasti seneng lihatnya. Kalau memang nggak layak juara ya jangan dijuarain. Kalau layak juara ya kita juarain gitu. Nah, kamu sendiri kalau mantau burung, mendingan Pak Agus tiketin dulu ke event mahal, gue pengen tahu ketika. Oh iya pasti. Lebih baik itu berarti. Pasti begitu. Makanya saya kan sering kan saya bawa burung ke Blok Timur, kadang-kadang saya tiketin apa. Ya saya pengen tahu kualitasnya. Kita bisa deal, misalnya contoh 2,5, 250 contoh. Nah, begitu saya tiketin, kalau di sana memang nggak bagus, nggak layak ya saya nggak mungkin beli dong. Ya saya belinya mahal loh, bisa beli. Kalau 25 juta, 30 juta ya oke ya kan. Nggak usah lah sini aja ya kan.
Ya gitulah, setiap orang main burung pasti ada kesenangan pribadi dan dia punya tingkat pemikiran dia sendiri lah ya. Oke, yang pertanyaan saya terakhir. Nah. Ketika pernah tidak beli burung mahal, tiba-tiba rusak dan nggak jalan lagi, dan itu apa rasanya, Pak? Atau belum pernah? Sering, sering, sangat sering kan, nggak pernah, sangat super sering gitu. Sering ya? Sering. Tapi ya biasa lah. Saya banyak beli burung ada 60-an ekor. Tapi yang nggak jalan juga banyak banget, ada 30, 40 juga ada. Gitu. Bahkan yang 3 digit rusak ya sudah. Gitu. Nggak ada rasa penyesalan? Ya cuma bukan sesal ya, cuma sayang aja gitu. Tapi dengan sekarang kan ngomongnya, aduh sayang juga ya dulu ya. Tapi udah pernah ngerasain manisnya? Ya pernah, tapi kan ngerasain manis itu 10 banding 1. Oh iya sih. 1 manis, 9 pahit. Iya kan? Tapi itu kan senangnya di hobi ya kok ya. Ya, Ada manis, iya. ada pahitnya. Makanya main murah itu kenapa bisa mahal? Jadi main murah itu semua penuh tantangan. Meskipun kamu burung 1M, 2M pun, belum tentu dia setiap kali main juga kondisi. Oh iya benar. Ya kan? Betul. Kayak Avatar ya contoh. Avatar. Burung berapa M kalau dijual, nggak ada harga bahkan. Tapi kan belum tentu dia setiap kali main juga dia kondisi. Kondisi. Ya, kayak contoh lah si Sulaiman lah, saya nggak berani ngomong burung orang. Sulaiman juga nggak setiap kali kerja itu maksimal. Kita harus akuin gitu. Kadang-kadang dia lagi minggu ini kurang bagus tapi dia tetap anti jong ya, tetap meskipun tetap masuk. Atau mungkin dia sesi 1 bagus, sesi 2 kurang. Ada yang begitu banyak gitu. Oke, sorry Om, gue punya pertanyaan nih. Kan dekat banget sama teman-teman SMM. Kadang gue di komentar gitu ada yang memang gini tuh. Wah, yang juara tuh pengurus. Ini aturannya tuh. Jadi gini, nah ini saya mau jelasin nih. Ini jadi agak panjang gitu. Iya. SMM itu kan bukan milik satu orang. Kayak KMI ini kan punya Mas Sudi, milik satu orang. SMM tidak loh. Bukan milik Koapang, bukan milik ketua SMM, jangan salah. Jadi SMM ini seduluran, sudah perkumpulan. Semua juga merasa berhak memiliki. Bahkan saya juga merasa itu SMM punya saya. Saya memiliki, kayak saya member, ya kan. Masih member juga berhak memiliki. Jadi gini, SMM itu kayak kemarin event ketua, itu kan ketua aja. Tapi kan dia cuma KTP, bukan acara dia dipinjam nama, gitu loh. Siapapun ketuanya nanti juga sama. Contoh lah, tahun-tahun kemarin kayak Abatato kan masih ketua, lah burungnya nggak bagus ya nggak juara. Sorry loh Batato, aku ngomong gitu. Tapi nggak, aku ngomong ya fair gitu. Kalau memang punya Koapang bagus ya kita harus akui memang burung dia bagus. Berarti konflik itu tidak terjadi di dalam SMM ya? Tidak. Adanya cuma justru malah. Nah, itu kan orang-orang yang nggak ngerti. Nah itu dia. Nah banyak orang yang nggak ngerti SMM. Apalagi ngomong gini, loh SMM ini main keluarin member atau apa? Emang nggak tahu SMM ini kan punya aturan masing-masing. Betul. Kita sebagai member, saya contoh saya mau masuk SMM, saya tuh disuruh tanda tangan surat loh. Setiap itu sudah ada aturan mainnya loh. Lu bisa nggak ikutin? Kalau lu bisa ikutin, ya udah lu baru main sebagai jadi member. Kalau lu nggak bisa ikutin, lu jadi jangan member. Oh, ibarat kata kalau kita sekolah mah, lu kalau mau daftar di sekolah ini, ya lu harus ikutin aturan sekolah itu. Iya. ketika lu nakal, Nah, ya udah lu nggak bisa, ya berhak. Lu udah melanggar, berarti dikeluarin. Mungkin sekali masih dimaafkan, 2 kali mungkin teguran, 3 kali ya sudah mungkin nggak ada maaf kan gitu. event ketua SMM berarti sama aja event ketua OSIS. Ya ketua OSIS boleh juga. Oh boleh dong, boleh, itu sangat boleh. Oh, jadi logikanya kayak gitu. Makanya ada beberapa wartawan juga yang nggak ngerti. Wah, koar ini, koar tuh.
Kayak dia nggak tahu aturannya. Gitu. Sehingga membuat mindset kepada orang-orang, wah ini mah acara dia sendiri Ya, kan dia nggak paham gitu. Jadi gini, ini ya bukan saya sok mewakili SMM, tidak. Tapi dengan statement saya hari ini, saya pengen biar orang tahu SMM itu beda sama IO lain, jangan disamakan. SMM itu seduluran. Berawal mulai SMM, kita itu dari sesama teman-teman terjadilah jadi SMM. Awalnya SMM itu untuk pemain pribadi, teman-teman sendiri, bukan untuk orang luar, bukan untuk rekom, bukan untuk luar. Nah, belakang ini karena orang pada makin rame main di SMM, akhirnya dibukalah kelas rekom, jadi orang boleh main. Paham nggak? Ngerti. Nah, kalau sudah begitu ceritanya, berarti kan SMM itu kan setiap member, pengurus wajib main. Bahkan diwajibkan main. Nggak boleh nggak main. Oh, diwajibkan. Kayak piala ketua, itu wajib banget sih, ketua juga harus main. Gitu. Nah, kalau nggak main, ya pasti nggak enak juga, kayak udah ada aturannya. Ada satu lagi Om, berarti kalau peserta itu masih tidak bisa berjiwa besar, dia tidak bisa mengakui siapa yang juara. Oh, nggak bisa. Wah, ketuanya yang juara. Makanya kita ini sebagai pengurus dan member, kita cuma hanya ketawa aja. Orang gini gitu, orang nggak paham. Iya benar. Ya seperti kata wartawan Denny Den kan, nah, dia kan tahu SMN itu seperti apa, makanya dia bikin, ya baru reda semua. Tapi sengaja juga biarin orang berkoar-koar, makin heboh kan SMM, ya kan? Meskipun sempat ibarat katanya diterpa badai, tapi tetap justru malah lebih kuat. Oh iya. Badai itu malah hilang. Oh, badai banyak banget diterpa. Makanya gini loh, kita ini satu SMM ini kita solid, kompak, ya kan? Mau badai segimanapun nggak bakalan goyang. Gitu. Kedua, biarin orang mau gimana, yang penting kita nggak pernah berbuat jahat sama IO lain, betul nggak? IO mau jahat sama kita ya terserah, yang penting kan kita nggak pernah jahat sama IO lain. Iya. Ya kan? Nah nanti kan ya Maha Kuasa juga bisa lihat tuh. Kita berjalan lancar atau IO yang jelekin kita yang berjalan lancar kan gitu. Iya sih. Pilihannya tinggal dua. Ya, Lu dua. mau berbuat baik akan dapatnya baik. Ya itu aja. Jahat ya lu antri. Yang penting kita nggak pernah jolimin orang, itu aja. Oke, untuk bulan-bulan ini banyak bagus. Siapa aja yang lagi on? Di mana ini? Di barat atau timur? Timur deh, timur. Yang seru timur. Timur. Ya tetap Escobar. Nah, Oh saya main Sulaiman. Sulaiman juga lagi drop sekarang. Lagi drop banget. Lagi jelek banget sekarang. Lagi nggak kondisi. Kayak banyak bengong, banyak jedanya belakang. Ya itu namanya burung kan. Iya sih. Saya bilang setiap burung tuh punya kondisi. Setiap masa ada burung, setiap burung ada masanya. Udah gitu aja. Taruh. Ini pertanyaan saya. Satu soalkan dengan SMS. Ketika burung lagi nggak kondisi, apakah tetap dipaksakan main kan member? Oh, saya harus main kelas member wajib. Pakai burung yang lain berarti? Ya boleh, kita bebas, nggak harus Sulaiman. Cuma maksudnya kalau saya tahu kondisi burung saya lagi nggak on, ya saya antara saya boleh pilih mau Sulaiman atau yang lain gitu aja. Berarti masih ada pilihan. Oh masih. Oke. Ya sama-sama.